Saudara, taruh tanganmu di sini. Ikuti kata-kata saya. Tuhan mengasihi aku. Melek loh saudara, melek. Tuhan mengasihi aku. Tuhan mengasihi aku. Tuhan menyertai aku. Sekarang tutup mata. Tutup mata. Ngomong yang sama. Tuhan mengasihi aku. Tuhan menyertai aku. Tuhan peduli dengan aku. Sekarang satu lagi masuk ke dalam. Tanpa suara. Tanpa suara. Katakan kalimat yang sama. Saudara harus ikuti, kalau tidak saudara nggak ngalami. Saudara katakan dalam hatimu. Tuhan mengasihi aku. Oke, sekarang buka mata. Ada bedanya toh? Ketika buka mata, bicara, maka semua yang kita lihat itu masuk ke memori kita. Orang pakai baju apa segala macam. Tapi ketika tutup mata, maka saudara putus dengan dunia yang sekitar saudara. Saudara masuk ke dalam. Lalu saudara tetap bicara. Saudara dengar lewat telinga. Begitu saya katakan, tanpa suara, katakan yang sama. Maka itu masuk ke dalam. Paham ya? Nah kalau kita berdoa, saudara berdoa bisa segala macam. Kalau saudara berdoa, saudara bisa melek, saudara bisa merem. Tapi kali ini saya mau ajari saudara. Berdoa, coba duduk dulu sebentar. Saya mau beri gambaran lagi. Saya minta 4 orang laki. Saudara, ketika kita tutup mata, maka otomatis pikiran kita mengambil alih. Emosi jiwa kita itu mengambil alih. Begitu tutup gitu, langsung mengambil alih. Saya minta 4. Ya, berdiri dulu sebentar, agak dekat. Saya perhatikan. Ketika pikiran mengambil alih, maka masalah, beban, kemarahan atau apapun yang terbaru, yang terakhir, itu di atas. Pikiran itu seperti gentong gitu ya, mulutnya kecil terus badannya besar gini. Maka setiap masalah, setiap memori akan nempel. Layer demi layer. Dan yang terakhir, saudara pengen tahu pikiranmu seperti apa, tutup matamu, yang terakhir itu muncul. Kalau itu baik, nggak ada masalah. Tapi kalau itu buruk, itu bebani. Engkau sulit ketemu Tuhan. Mengapa? Karena jiwamu mengacaukannya. Pikiranmu yang terlalu banyak mempersulit engkau ketemu Tuhan yang di dalam. Karena begitu tutup mata itu mesti ketemu yang di dalam. Saudara ini mesti latihan. Saudara bisa mengatakan itu kan kayak meditasi. Saudara di dalam Alkitab kata renungkanlah itu meditasi saudara. Dan saya mau beritahu layer demi layernya. Perhatikan ya. Sekarang ngadep sana semua. Sana. Tolong urut-urut kayak itu berbaris. Jadi kamu yang di depan. Sudah perhatikan. Begitu tutup mata, maka masalah yang pertama itu muncul. Muncul. Dan ketika kita tidak terbiasa mendisiplin pikiran kita terbiasa menurutinya, maka saudara sulit ketemu Tuhan yang di dalam. Mengapa? Karena saudara akan berhadapan dengan masalahmu. Saudara berhadapan dengan masalahmu. Padahal kau ingin cari Tuhan yang di dalam hatimu. Di dalam rohmu. Contoh nih saudara. Berangkat ke gereja, sepatunya enggak ketemu, digigit anjing. Anjingnya sendiri. Jengkel saudara. Gruntel di sini. Makanya saya yang laki saya coba kan saya bisa sentuh gini. Yang perempuan kan bahaya begini saudara. Hatinya ini gruntel, pikiran apa ini apa.
Itu masuk ke gereja, ketemu dengan doorkeeper bisa halo, shalom. Tapi pikirannya begitu. Begitu tutup mata, ini pertama muncul. Kalau kita tidak menyingkirkannya, maka kita sulit bertemu dengan Tuhan yang di dalam. Taruh selesai satu, nyingkir dulu sebentar. Ketemu lagi. Masalah dengan mertua. Mertua lebih sayang dengan ipar yang lain, nyakiti omongannya, tidak adil segala macamnya. Kalau tidak dilepaskan itu pikiran beban, saudara sulit bertemu dengan Tuhan yang di dalam. Mengapa? Karena akan bertemu dengan masalah. Tapi kalau selesai saudara. Lalu ingat lagi orang punya utang saudara, utang jadi cepat dibayar, gak dibayar, jengkel apa segala macamnya. Kalau ini tidak dilepaskan, saudara gak akan ketemu Tuhan yang di dalam. Suatu kali diomongi orang, kamu ini apa, omong tok apa segala macam, jelek-jelekan. Tidak bisa mengatasinya. Tapi ketika bisa mengatasi, geser dulu. Itu baru pikiran loh. Kalau perasaan nih, emosi nih, sudah marah dengan seseorang, minta apa ya, keadilan, saudara tidak diperlakukan dengan adil, tidak dianggap, marah ini saudara. Susah loh ketemu Tuhan. Saudara kalau suami istri, siapa suami istri yang pernah bertengkar, angkat tangannya. Siapa yang enggak pernah bertengkar? Ayo tunjuk tangan, berarti bohong. Pastilah saudara, ya. Saudara, bertengkar itu biasa dalam rumah tangga, ya. Biasa, ada juga perbedaan. Tapi jangan biasakan bertengkar, ngerti? Nah kalau sudah marah, saya nggak ngerti dengan saudara. Kan ini jengkel kan mesti nggak pengen ngomong. Ya, nantilah ngomongnya. Nah itu kalau emosi seperti itu, mau cari Tuhan yang di dalam, sudah bertemu dengan Tuhan yang mendamaikan. Tapi kalau nggak mau damai, ya sudah sulit ketemu dengan Tuhan yang di dalam. Sekarang praktek, ya. Semua tutup mata. Tutup mata, tutup mata. Tutup mata, semua. Sudah nurut aja, cuma sekian menit aja. Rendahkan hatimu. Tutup mata. Saudara ketemu dengan masalah saudara pertama. Saudara mesti sisihkan. Sudah akan bertemu dengan masalah kedua. Orang mencari Tuhan tidak bisa dalam waktu singkat. Saudara akan ketemu emosi saudara. Saudara akan ketemu daging saudara. Sekarang buka mata. Sudah ngalami itu? Lihat. Sekarang cari Tuhan yang di dalam. Kembali dulu. Thank you. Saya mau lagu yang saya minta. Saudara perhatikan. Dia Tuhan itu ingin bicara dengan kita. Dia itu Tuhan yang ingin ngobrol dengan kita. Dia itu Tuhan yang senang diajak bicara. Dia itu Tuhan yang siap selalu untuk diajak bicara. Dia itu ingin memakai setiap kita. Dia itu ingin kita ini bertumbuh mengenal dia lebih dalam. Kerinduannya atas hidup kita mengenal lebih dalam, jauh lebih besar daripada kita ingin mengenal dia. Tapi buat orang yang mencari Tuhan, saya yakin dia akan menemukannya. Karena dia di dalam. Saudara kalau baca Alkitab, ada dua hal. Satu, saudara baca seperti satu kronologis kisah iman tokoh-tokoh Alkitab.
urutannya segala macam. Tapi sesekali masuklah dalam perenungan meditasi firman, personifikasikan dirimu sebagai tokoh yang engkau baca. Contoh nih, ketika engkau baca Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, engkau baca pelan, engkau personifikasikan dirimu sebagai Yusuf. Seberapa saudara ada? Dikhianati, dijelek-jelekan, segala macam. Kalau saudara pernah ngalami, saudara akan lebih bisa. Kalau saudara ketemu dengan, sebagai Yusuf ketemu dengan saudaranya yang bersikap seperti itu, maka di sini akan ada kemarahan. Oh, kalau aku Yusuf, aku bukan hanya masukkan 1-2 orang di penjara, aku masukkan semua di penjara. Aku tidak akan kasih makan, aku matikan lampunya, aku guyur air, biar merasakan seperti apa di dalam sumur. Sudah berhenti. Terus balik lagi baca ayatnya. Ternyata Yusuf tidak seperti yang saudara lakukan. Itu seperti menghadapkan hidupmu dengan kisahnya. Begitu beda. Saudara buka hati, minta ampun. Tuhan ampuni aku. Nah, setiap tokoh ketika dipersonifikasikan, seperti saudara masuk, maka saudara akan mengerti hati Tuhan. Saudara mengerti pertimbangan Tuhan. Saudara mengerti kehendak Tuhan. Semakin banyak tokoh Alkitab saudara gali seperti itu, semakin saudara tahu hati Tuhan. Nah, sekarang kita mau coba cari Tuhan yang di dalam. Mari bangkit berdiri lagi. Ini belum selesai ibadah. Saya berharap saudara bisa menyanyikan lagu yang saya pilih. Lagu lama sekali. Cuma saya suka memujikannya, menyanyikannya. Karena sangat menolong dalam pujian penyembah. Udah diketik ya. Refrennya dulu aja. Tirukan ya. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Katakan sekali lagi. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah. Katakan sekali lagi. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Katakan lagi dengan lembut. Ku yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Sekarang tutup mata dengan pujian yang sama. Satu yang ku rindu. Satu yang ku Tutup mata. rindu Tutup mata semua. bersekutu
Tetap dengan suara. Bahwa ku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidup. Tetap tutup mata, nyanyikan yang sama. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawa ku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Sekarang tanpa suara, nyanyikan dari dalam hatimu. Tetap tutup mata. Sekali lagi, tutup mata tanpa suara, pujikan pujian ini lagi. Tenang, 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 tanpa suara, tanpa suara. Tenang, tanpa suara, tanpa suara. Sekarang dua, dengan suara lagi, tetap tutup mata. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu. Bawa ku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Lagi tanpa suara dalam hati. Yang bahasa roh saya minta diam. Sembah Tuhan yang di dalam. Saya ajari nanti lebih lagi. Saudara bisa rasakan hadirat yang manis sekali. Itu ngalir dari dalam dirimu. Itu menyembuhkan, menguatkan, memulihkan. Sekarang bahasa roh dengan suara, dengan lembut. Kiakarapaya, karamposakari palabarapan. Bahasa roh sudah, sampai telinga sudah mendengar. Kremana puya pu pari para pusana. Kremaka buka bahira harapan. Nabakai na kurai bahasa kari palaparapia. Kramu hapi, kapikasi kapaka hirapan. Semua pakai suara, bahasa roh pakai suara. Kremana pu kapika ya rala pu kapas. Nahasari kapu, rana kahabi abu namasara palabarapai. Keluarkan dari dalam rohmu. Kiramuna papa ya rara kasara mas. Pakai suara, semua pakai suara, semua pakai suara. Ini masih dalam bagian khotbah, saudara. Sialalara palabarapai. Syakari palabura. Sekarang semua ya. Sekarang buka matanya. Buka matanya. Sekarang bahasa roh dengan buka mata. Tetap bahasa roh dengan lembut. Kiara lara purapina bakara pusakapa. Krema lapura pita bakapa dapura. Saya sedang ajari saudara melatih mencari Tuhan yang di dalam. Krema nubakaya lara palabura. Pakai suara. Buka mata. Kinapu yara lara bakara pusakari palabara. Saudara sebentar, berhenti dulu, berhenti. Saudara, bahasa roh. Ketika pertama kali orang lahir baru, bahasa rohnya, bahasanya itu aja.
It's okay. Tidak masalah. Tapi ketika saudara terus bahasa roh, maka seperti bayi yang terus bertumbuh yang mulai belajar bahasa yang lebih lagi. Nah bahasa roh sama. Bahasa roh saudara akan naik, beda saudara. Kemudian ketika dimasmurkan itu akan indah sekali. Itu butuh latihan. Nah sekarang ini kalau saya katakan, ayo buka mata, bahasa roh, ya sudah bahasa roh aja. Tidak usah ngurusi yang lain dulu. Sekian menit lagi selesai. Tapi nikmati coba hadiratnya. Sekarang bahasa roh ya. Hikayara larura bala pura sakari bakar. Repakaya rala bala pura. Masih buka mata ya. Kira pura bala pura bata baba bayara raba. Sakapira kuya kurimara pura pura. Sekarang tutup mata. Tutup mata tetap bahasa roh pakai suara. Rambuda pura bala pakasak. Sampai telinga saudara mendengar. Tutup mata, arahkan, cari Tuhan yang di dalam. Ramuna musaka papa bayara rala. Oke, sekarang bahasa roh dalam hati tanpa suara. Biar musik aja. Persis seperti saudara mengatakannya pakai suara, saudara katakan itu di dalam rohmu. Jadi kapuk kahia nasi kiara itu di dalam. Terus ikuti aja saudara. Itu akan menjadi aliran sesuatu yang ilahi. Terus. Katakan yang di dalam, bahasa roh lah yang di dalam. Saudara akan ketemu, saudara beberapa saudara bisa merasakan hadiratnya sangat kuat. Beberapa saudara itu sampai tangible, sampai terasa fisik saudara. Hadirat Tuhan. Tetap bahasa roh di dalam hatimu. Terus. Hadiratnya luar biasa. Saya bisa rasakan sampai di belakang itu beberapa orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bahkan banyak saudara seperti kembali kepada cinta mula-mula, hadirat yang begitu manis. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, urapamu. Ya, pujikan dari awal lagi. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang, mari semua angkat tangan, bersekutu, ungkapkan akan kerinduanmu, kelaparanmu akan Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang kurindu, satu yang kurindu. Ya Tuhan, jamah setiap kami yang haus, yang lapar, jamah Tuhan, penuhi kami Tuhan. Lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu,
jamahlah seluruh hidupku. Kuasa mengubah. Kita pujikan dari awal lagi. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Katakan sekali lagi, Tuhan Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidup. Mari semua angkat tangan. Semua angkat tangan. Kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kalau dikatakan 4 posisi-Mu dalam hidup kami, berseru kepadamu ya Tuhan. Biar Engkau menyertai kami, Engkau bersama kami. Biar Engkau di atas kami, mengurapi kami. Biar Engkau di depan kami, mengawali dan menyempurnakan di belakang kami Tuhan. Dan lebih lagi kami berseru, biar Engkau tinggal di dalam kami ya Tuhan. Karena Engkau lah sumber kehidupan, Engkau sumber kehidupan. Ketika kami datang kepadamu Tuhan, maka setiap kebutuhan kami ini dipenuhi. Kebutuhan akan kesembuhan, kebutuhan akan pemulihan, kebutuhan akan jalan keluar. Saudara bawa doa pergumulanmu masing-masing di tempat masing-masing. Naikkan ke Tuhan. Naikkan ke Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini doa kami Tuhan. Dengarkan seruan kami. Buat setiap kami mengalami Engkau pribadi Tuhan. Bukan cuma di gereja, di perjalanan, di rumah, di tempat kerja, dimanapun kami akan mencari Engkau yang di dalam kami. Engkau yang di dalam kami Tuhan. Kiara lara puna bosaga de bala 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 bala. Kiara lara puna bosaga de bala bala bala. Kiara kure basaga de bala bala. Setiap kami mengalami Engkau, satu hal yang kurindu. Satu yang kurindu.